warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku masih selalu setia bersama saya Ki Diwantoro, channel yang selalu membahas masalah mistik dan misteri. Tidak lupa doa saya untuk saudara semua dimanapun berada, sehat, sukses selalu untuk Anda semua. Ada beberapa email yang masuk menanyakan, pertanyaannya asik juga ya, sepertinya. Dia mengatakan, kenapa sih orang kebanyakan jatuh di kamar mandi langsung jarang terselamatkan, atau bisa jadi jatuh di kamar mandi tiba-tiba menjadi lumpuh atau seperti stroke. Kita akan bahas dari dua sisi, saudaraku, yaitu dari sisi medis dan tidak lupa yang pastinya dari sisi mistik atau misteri. Kita bahas dari sisi medis dulu. Biasanya orang yang sering jatuh di kamar mandi itu, suhu badan kita ini kan panas, ya kan? Nah, air itu kan bersifat dingin. Nah, kebanyakan orang yang di kamar mandi dia langsung disiram bagian kepala. Nah, bagian kepala ini, saraf-saraf di bagian kepala ini dari yang tadinya panas terkena dingin, ya kan? Nah, terkena air dingin membutuhkan oksigen dari bawah sehingga memompa ke atas oksigen, sedangkan tertutup dingin. Nah, sedangkan tertutup ada yang tidak kuat, yaitu sel darahnya itu nanti akan pecah. Logikanya gini aja, sebuah gelas yang ketika terisi air panas lalu diganti dengan air dingin, kalau gelas itu tidak kuat akan pecah. Nah, begitu yang terjadi pada tubuh kita. Jika tubuh kita dalam keadaan panas, langsung ke kamar mandi, bahkan langsung mandi, siram bagian kepala yang tidak kuat, pembuluh darah akan pecah. Nah, sebenarnya makanya baiknya cara mandi yang benar itu kita masuk ke kamar mandi, siram dulu bagian kaki. Nah, jadi penyesuaian antara suhu badan kita dengan suhu air. Setelah bagian kaki naik ke betis, lalu ke bagian badan, kepala dikit-dikit. Setelah suhu badan menyesuaikan, baru kita mandi seperti biasa. Nah, itu yang terjadi seperti itu, yang kebanyakan masyarakat tidak tahu. Dia selepas melakukan kegiatan apapun, bahkan kegiatan olahraga, terutama di usia 50 tahun ke atas ya, yang informasinya kurang mendapatkan informasi, dia langsung masuk ke kamar mandi jebar-jebur, padahal suhu badan lagi panas-panasnya, tiba-tiba kaget dengan suhu air yang dingin. Nah, itu kan membutuhkan oksigen. Nah, dorongan oksigen itu kalau tidak kuat atau tidak lancar, bagian pembuluh darah akan pecah, langsung jatuh. Nah, jatuh kebanyakan terkena stroke. Ya, terkena stroke-nya tadi karena pembuluh darah pecah. Nah, itu biasanya di bagian sebelah kanan atau sebelah kiri. Itu dari sisi medis, saudaraku. Nah, sekarang kita bahas dari sisi mistis. Apa-apa sesuatu dikaitkan dengan mistis ya, tidak juga seperti yang video-video yang lalu saya ungkapkan. Masalah logika harus kita selesaikan dengan logika pikiran, tapi masalah mistis ya harus diselesaikan juga dengan masalah mistis. Seperti halnya Anda punya masalah logika seperti anak bandel atau punya utang, ya diselesaikan dengan masalah logika ya. Begitu juga dengan masalah santet, tidak bisa diselesaikan dengan masalah logika, tetap harus diselesaikan dengan masalah mistis. Kembali ke topik tadi, saudaraku. Biasanya kamar mandi, kita tahu sendiri, kamar mandi adalah sarang bagi jin-jin dan setan-setan. Dia beranak pinak, berkeluarga, sampai mempunyai beberapa keturunan di kamar mandi, terutama di bagian toilet atau di WC-nya, itu tempat BAB. Nah, jin-jin memang ditempatkan di situ. Dia memang suka sekali dengan tempat-tempat lembab dan kotor seperti itu. Ya, kamar mandi contohnya. Makanya di hadis juga kita diajarkan kan, sebelum
tata cara masuk kamar mandi, yaitu sebelum masuk kamar mandi kita dahulukan kaki kiri. Nah, sebelumnya membaca doa-doa dulu, doa mau masuk kamar mandi, lalu masuk dengan kaki kiri. Itu adalah untuk menghindari kita dari kejahatan-kejahatan dimensi gaib atau yang disebut dengan jin. Nah, setelah di kamar mandi, biasakan pula kita mandi melepas pakaian itu juga mengucapkan basmalah, karena dengan mengucapkan basmalah jin tidak mempunyai penglihatan untuk melihat aurat kita. Itu luar biasanya. Makanya tidak heran kalau zaman-zaman dulu itu kan orang-orang tua kita dulu mungkin yang tinggal di desa masih ingat dia mandi pakai kain, nggak kayak kita sekarang ya, vulgar telanjang bulat. Dia dulu pakai kain langsung mandi. Nah itu sebenarnya memang ajaran-ajaran luhur dulu sudah bagus, dipadu lagi dengan ajaran Islam sangat sempurna. Nah, jin-jin yang tadi di kamar mandi itu ya, dia memang mempunyai misi untuk menghancurkan keimanan seseorang. Lalu kita contohkan orang-orang ini, biasanya yang terkena stroke itu mempunyai ciri-ciri dia tidak bisa meluapkan emosi. Artinya dia mempunyai suatu masalah, dia tidak salurkan, atau dia tidak menemukan solusi, tapi tidak juga bisa menyalurkannya, entah lewat apa ya. Biasanya kalau paling enak itu kalau kita marah, kita lari ke tempat lapangan atau laut terbuka, kita teriak sekencang-kencangnya, itu akan meredakan sedikit tidak, melepaskan, merilekskan otot-otot yang ada di bagian kepala. Nah, gejala-gejala awal orang kena stroke biasanya itu dia mempunyai masalah sangat dipendam, artinya tidak bisa mengeluarkannya. Dan kenapa tekanan darah bisa tinggi? Kita kembali lagi ke hadis, bukankah setan berjalan melalui urat peredaran darah, tempat jalannya peredaran darah. Nah, percaya atau tidak percaya, zaman sekarang, zaman modern, zaman logika, kita seolah-olah dijauhkan oleh hal-hal seperti itu. Padahal kalau kita kilas balik lagi ke belakang, bahwa ternyata petua-petua, nasihat-nasihat zaman dulu sangat, kalau kita teliti lagi, itu bisa dilogika sebenarnya. Cuma kebanyakan orang-orang zaman sekarang tidak mau mengindahkan nasihat-nasihat orang-orang terdahulu. Nah, kembali ke pokok tadi, penyebab stroke biasanya selain setan yang menyumbat bagian pembuluh darah atau jin-jin, terus dari amarah yang tidak bisa tersalurkan. Nah, begitu masuk ke dalam kamar mandi, ini dari sisi mistis ya, bukan di medis seperti tadi. Masuk kamar mandi, dan bangsa jin memang mempunyai misi untuk menjerumuskan manusia. Langsung dia menggerakkan atau menjatuhkan. Setelah jatuh, pecah pembuluh darah, masuk rumah sakit. Nah, di situ manusia yang tidak sabar, dia akan berkeluh kesah, bahkan dia akan menyalahkan Tuhan, kenapa nasib saya seperti ini, kenapa seperti ini. Itu adalah tujuan utama jin. Dia sudah berhasil membelokkan atau menurunkan iman ketauhidan Anda. Nah, saudaraku, semoga pembahasan yang singkat ini bisa dipahami. Next, di video selanjutnya saya akan mengupas atau cara cepat bagaimana mengatasi gejala stroke atau menyembuhkan penyakit stroke yang belakangan ini sudah mulai sangat seperti virus, yang hampir semua orang dia umur 50 tahun ke atas pasti mengalami stroke. Kenapa? Dan apa obatnya? Next, di video selanjutnya. Terima kasih saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.